Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Hadiani Tami dari kelas akuntansi G dengan NIM 3403180193. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan software, hardware, dan brainware. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita yang pertama membahas tentang software. Arti dari software itu sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang terdapat di dalam sebuah komputer ataupun PC, laptop, dan sebagainya. Nah, software di sini itu merupakan sesuatu yang tidak berwujud, di mana sesuatu ini merupakan sebuah perangkat atau program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah hardware. Nah, untuk jenis software itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar yang terdiri dari kelompok software system dan juga software aplikasi. Nah, software system ini terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Ada sistem operasi, interpreter, dan ada compiler. Nah, untuk software aplikasi itu sendiri ke dalam jenis yang tergantung dari aplikasi apa yang kita gunakan atau aplikasi yang terdapat dalam sebuah komputer itu sendiri. Bagaimana nih caranya dalam memilih sebuah software, apa yang akan dipakai, dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, sebenarnya untuk software itu sendiri digunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi software digunakan atau dioperasikan berdasarkan kebutuhan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan hardware? Hardware itu sendiri adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada sebuah komputer, di mana perangkat keras ini merupakan sesuatu yang berwujud seperti apa? Seperti monitor, hard drive, lalu ada optical drive, lalu ada RAM, dan lain sebagainya. Hardware ini sendiri merupakan perangkat yang dapat mengoperasikan sebuah komputer itu sendiri. Nah, jadi untuk hardware, software, dan brainware ini harus memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya untuk sebuah terciptanya sistem informasi akuntansi yang dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan dalam mengambil kebijakan dalam sebuah perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab, NIM 3403181024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai integrasi komponen prosedur. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan prosedur? Nah, prosedur yang di sini dimaksud adalah merupakan serangkaian aktivitas yang menghubungkan aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Prosedur di sini bisa dapat diprogram berubah menjadi software. Nah, prosedur seringkali digunakan sebagai alat kontrol satu transaksi oleh transaksi lainnya, di mana yang terjadi di bagian yang sama atau dengan bagian lainnya, yang disebut sebagai internal check. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri atau pengolahan transaksi, prosedur di dalamnya itu mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan dalam siklus pengolahan transaksi. Nah, di dalamnya itu antara prosedur satu dengan prosedur yang lainnya yang harus terjalin kerjasama yang harmonis ataupun bersinergi. Nah, itu pembahasan untuk mengenai komponen prosedur di dalamnya. Selanjutnya itu ada integrasi komponen database. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan database? Database di sini dalam arti luas merupakan bisa dikatakan sebagai data-data, terutama yang ada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan kalau diartikan secara sempit itu database merupakan data-data yang ada di dalam komputer. Nah, data-data dalam database satu sama lain harus berhubungan secara harmonis ataupun berintegrasi. Itu untuk pembahasan mengenai database. Nah, di sini
ada yang terakhir yaitu integrasi teknologi jaringan komunikasi. Nah, di sini jaringan komunikasi ini disebut biasa dikatakan network. Nah, atau biasa disebut juga dengan jaringan komunikasi data. Nah, jaringan komunikasi di sini merupakan penggunaan media elektronik atau sinar untuk memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Terus komponen yang di dalamnya yang digunakan di dalam jaringan komunikasi data ini satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis membentuk jaringan komunikasi data di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, komponen jaringan komunikasi data yang harus bersinergi misalnya di dalamnya itu apa? Yaitu antara hubungan yang digunakan seperti saluran komunikasi dan network card atau biasa dikatakan dengan LAN card. Nah, itu beberapa poin penting yang disampaikan mengenai komponen prosedur, database, jaringan komunikasi. Nah, di sini dari ketiga pembahasan yang saya sampaikan dan juga rekan saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi di dalam suatu perusahaan itu harus saling terintegrasi satu sama lainnya. Untuk apa? Nah, di sini untuk terciptanya suatu sistem yang dinamis dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Terus sistem yang baik itu yang seperti apa? Sistem yang akan menghasilkan suatu output yang baik juga tentunya. Dan suatu sistem dihasilkan dari suatu alat, komponen pendukung lainnya, dan tentunya juga dengan skill atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, seseorang di sini adalah kita sebagai penggunanya. Sehingga terwujudnya sistem informasi akuntansi yang efektif, efisien, dan tentunya bermanfaat untuk perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan juga rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.